Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu wa jannatun na'im. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan belum? Sudah. Berabsen dulu ya. Abdurrahman Farid, Abdul Syakur Hadi, Abu Azwan Sofyan, ya. Aisyah Aila Farisa. Baik, silakan periksa dulu kesiapan pakaian kalian. Ya. Baju sudah silakan, saya minta siapa yang hadir paling awal tadi? Farid. Ya, maju Farid, pimpin doa. Sebelum kita belajar marilah kita berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina Terima kasih Pak Riz, silakan dulu. Sebelum kita belajar, sepatutnya kita berdoa terlebih dahulu. Karena apapun yang akan kita kerjakan, perbuatan baik yang akan kita kerjakan, alangkah lebih bagusnya kita awali dengan doa. Belajar selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib. Ya, silakan berdiri. Ya, sebelumnya kita tadarus dulu, kita baca ayat pendek dulu. Dalam hal ini kita akan membaca Quran surah Al-Fatihah mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang menyambut usia balik. Ada yang sudah balik? Apa itu balik? Sampai. Balik secara bahasa artinya
Kalau secara istilah apa? Dewasa. Ya, mencapai batas kedewasaan. Atau adakah perbedaan antara laki-laki yang balik dengan perempuan yang balik? Ada enggak? Ada enggak? Ya, pasti ada. Tujuan pembelajaran kita. Coba Azwan baca tujuan pembelajaran yang pertama. Menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi dengan benar. Coba perhatikan sekarang gambar ini. Bisa diperhatikan? Ya. Masih ingat ketika kalian kelas 1 kemarin? Ada yang masih ingat berapa tinggi badannya? Nah, ada yang masih ingat berapa tinggi badannya? Nah, ketika dari kelas 1 sampai kelas 4 sekarang ada enggak perubahan pada diri kalian? Apa yang berubah? Tinggi badan. Apa lagi? Berat badan berubah? Ya, mungkin yang dulu ketika kelas 1 kurus. Oh, sekarang kelas 4 sudah gemuk. Ya, sudah besar. Kita kembali lagi ke materi kita pada bab 3 kemarin. Kita belajar tentang apa di bab 3? Indahnya saling menghargai dalam ya. Masih ingat keragaman itu apa kemarin? Berbeda. Contohnya apa? Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kaitannya dengan materi kita pada sekarang ini ada juga perbedaan tanda balik bagi laki-laki dan perbedaan tanda balik pada perempuan. Maka dari itu Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sore, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bersama kami. Bisa kita gambar ini. Kita ini adalah pertama dari kecil sampai dewasa. Bagaimana tentang kalian bisa jelaskan sesuai dengan tentunya kalian lalu berada pada dan tahu sesuai dengan manusia. Nah, kita belajar tentang kemanusiaan sama ini. Seorang hari kemudian menjaga syariat yaitu bicara tentang dosa. Secara dasar baik berarti Islam. Saya akan bersiap baik dia dewasa bagi seorang muslim baik lagi maupun perempuan. Pada hari ini kita bicara tentang hari yang akan berpikir dan berpikir. Pada mungkin bukan dari Allah. Jangan jauh ada sesuatu yang ada dan ada
Baik, sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Selanjutnya kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok. Kelompok 1, masalahnya ini. Tulis di topik masalah kelompok 1 saja ini. Kelompok 2 yang tengah. Kelompok 3 yang sebelah kiri. Paham? Berarti kelompok topik masalahnya. Silakan. Paham itu? Nah, nanti cari jawabannya di buku. Ya. Begitu juga dengan kelompok 2. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi, ya. Kita mulai dengan kelompok pertama. Silakan maju kelompok pertama. Agak depan sedikit. Baca. 4 putri laki-laki, 5 Muhammad Rizki, 6 Iman Sampurna. Hasil diskusi: 1. Mengenali benar. 2. Memberinya baju ganti. 3. Membawakan susu hangat dan roti. 4. Memberinya istirahat di dalam kelas. 5. Memberikan dukungan emosional. 6. Tidak boleh mengejek teman. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali ya. Baik, kita mulai persentase untuk kelompok 2. Mohon kelompok yang lain untuk tidak berbicara. Silakan perhatikan dengan seksama. Silakan untuk kelompok 2. Hasil diskusi: Ahmad terbangun pada jam 4 karena mengalami mimpi basah. Sebentar lagi waktu subuh akan datang. Apa yang harus dilakukan Ahmad agar dia boleh melaksanakan sholat subuh? Dan jelaskan
mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. 3. Membersihkan tangan kiri, menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. 4. Berwudu sempurna. 5. Menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat 3 kali. Jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. 6. Menuangkan air pada anggota badan. 7. Membasuhkan kaki. Tepuk tangan kepada kelompok 2 yang harus kasih. Dan silakan kelompok 2. Kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan maju kelompok 3 untuk mempresentasikan. Siapa? Ali sebentar lagi genap 15 tahun dan memasuki masa balik atau dewasa. Ia mendengar dari teman-temannya bahwa ada tanggung jawab baru yang harus dia jalani. Menurut ajaran agama Islam, apa saja kewajiban yang harus dilakukan dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan Ali setelah memasuki usia balik. Hasil diskusi. Kewajiban setelah usia balik. 1. Salat fardu. 2. Menutup aurat. 3. Mencari ilmu. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Salat, sujud tilawah dan sujud syukur, tawaf, berdiam di masjid, 1. Membaca Al-Quran, 2. menuntut. Ada yang mau bertanya? Ya, Rizky. Apakah kita boleh makan saat berhadas besar? Ya, silakan kelompok 3 untuk menanggapi pertanyaan teman-temannya. Siapa yang mau menjawab? Sakur? Ya, Sakur, silakan Sakur. Boleh, tapi harus berwudu dulu. Ya, jawabannya boleh, tapi dengan cara harus berwudu terlebih Dahulu. Bagus. Kita kasih tepuk tangan. Al-Quran. 3. Membawa Al-Quran. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Kurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi dari 3 permasalahan ini sudah terjawab semua tadi ya. Mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Yang dimana permasalahan yang dialami oleh kelompok 1, jika kita mendapati salah seorang teman kalian yang sedang mengalami haid di sekolah, maka langkah apa yang harus kita lakukan untuk membantunya? Tadi sudah terjawab. Boleh. Pertama, kita memberikan dukungan emosi. Tidak boleh mengejeknya, ya. Kalau ditemukan teman kita sedang haid di sekolah, tidak boleh diejek. Itu benar. Apalagi memberikan pembalut, ya. Pembalut atau baju ganti. Untuk menguatkan pemahaman kalian, coba Pak Guru ulang tadi. Apa balik secara bahasa? Apa? Ya, sampai. Kalau balik secara istilah? Kedewasaan bagi seorang. Jadi kesimpulannya yang tadi, menurut ilmu fikih tanda balik itu ada 3 ya. Pertama, tanda balik menurut ilmu fikih adalah mimpi
Mimpi basah. Yang kedua, lahir. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Kemudian sekarang Pak Guru tanya, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Jadi untuk pertemuan yang akan datang masih kita akan membahas tentang materi menyambut usia balik ini terkait tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sesudah balik. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan membaca doa dulu. Tadi yang pimpin laki-laki, sekarang saya minta yang perempuan. Coba Nia, maju Nia. Tangan diangkat, siap berdoa. Doa mulai. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan sama-sama melafalkan kalimat hamdalah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.